Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita rehat sejenak untuk membahas dongengan-dongengan karomah wali dari para habaib kaum muslimin. Kali ini kita akan mereaksi ceramah dari Gus Baha. Dan ini permintaan dari netizen yang sudah menuliskan di kolom komentar meminta supaya kami membahas video dari Gus Baha yang menganalogikan keris dengan kartu ATM. Seperti apa videonya? Kita langsung saja simak videonya. Ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, kekuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghata wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat, kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Nah, kaum muslimin, kita tidak faham firqah apa, firqah mana yang dimaksud oleh Gus Baha yang mengatakan bahwa memegang keris itu syirik, kemudian ke kuburan itu juga syirik. Kalau sejauh pengetahuan kami, hanya memegang saja yang nggak syirik kaum muslimin, ya, kecuali disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Semisal menjadikan keris itu sebagai sebab untuk mendapatkan sesuatu atau sebab terjadinya sesuatu yang sebenarnya itu bukan sebab keris tersebut. Maka itulah yang dikatakan syirik. Itu yang menyebabkan jatuh kepada kesyirikan. Semisal keris itu diyakini memiliki kekuatan yang gaib, yang bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa menolak bala, secara umum dikatakan yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka itu baru dinamakan syirik. Tapi kalau ada perampok misalnya, ada orang yang menyerang kita, kemudian kita berusaha melawan, berusaha menusuk para perampok tersebut, ya, atau yang menyerang kita tersebut dengan keris. Kita kejar mereka. Kemudian rampoknya takut, orangnya takut. Ya bukan syirik namanya. Itu sama artinya kita melakukan perlawanan, melakukan perlindungan dengan benda-benda yang lain. Semisal celurit, pisau, tombak, dan semisalnya. Artinya, benda itu secara ilmiah menjadi sebab. Karena takut ditusuk, karena takut diserang, maka perampoknya itu lari. Kan seperti itu. Tapi kalau berkeyakinan sekedar memiliki saja atau sekedar membawa saja, kemudian meyakini keris itu ada penghuninya makhluk gaib, sehingga dikatakan keris tersebut butuh makanan, kemudian harus dikasih makan, semisal dikasih makan bunga, minyak nyong-nyong, kemudian butuh tumbal, apapun tumbalnya, meskipun seekor lalat, kemudian harus diletakkan di tempat khusus, maka itu namanya syirik. Masa besi harus makan? Makan apa? Makan bunga, makan minyak nyong-nyong. Itu nggak mungkin. Itu mustahil. Dan itu tidak ilmiah sama sekali. Namanya besi. Mau ditaruh di mana saja nggak masalah. Mau ditaruh di kandang ayam, kandang kebo, kandang sapi, kandang kambing, nggak ada masalah. Atau mau dibuang, nggak ada masalah. Kalau kira-kira tidak berguna, dibuang, nggak ada manfaatnya. Dijual kerongsoan, dijual kiloan juga nggak ada masalah. Ya, apakah itu namanya nogososro, apakah namanya apa lagi, nggak ada masalah, ya. Kemudian juga semisal memiliki keyakinan bahwa kalau memiliki keris maka pencuri menjadi takut, perampok menjadi takut, penyakit akan menjadi takut dan pergi, kemudian rizki menjadi lancar, maka itu baru namanya syirik. Jangankan keris, batu jalanan saja, ya, benda apapun, kalau kemudian disimpan, diperlakukan seperti itu, ya namanya syirik juga. Apapun bendanya. Tapi kalau sekedar pegang keris, pegang batu, pegang apapun, ya nggak masalah. Tidak akan jatuh kepada kesyirikan. Ya. Kemudian ke kuburan. Ya kalau tujuannya untuk berziarah, cara ziarahnya benar, ya nggak masalah. Tidak mungkin dikatakan syirik. Kalau ada yang mengatakan syirik, maka itu namanya orang sesat. Justru yang seperti itu malah mendapatkan pahala. Karena melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di banyak hadis, Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada kita untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Dan di riwayat yang lain dikatakan dapat mengingatkan kita kepada kematian. Dapat melembutkan hati, dapat membuat zuhud terhadap dunia.
Tapi kalau caranya di dalam ziarah kubur tersebut salah, kemudian meminta-minta dengan orang yang sudah dikubur, itu yang menyebabkan jatuh kepada kesyirikan. Minta rezekinya lancar, minta jodoh, minta anak. Kemudian kalau meyakini bahwa mayat itu hanyalah sebagai perantara misal kita mengucapkan kepada penghuni kubur, misal, wahai Syekh, wahai Habib, wahai Fulan, sampaikan permintaan kami kepada Allah, karena kalian orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, maka itu namanya syirik kecil. Dan kenapa jatuh kepada syirik kecil? Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Meyakini orang yang sudah mati, sebab sampainya doa kita kepada Allah, maka itu keliru. Pemahaman yang keliru. Orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati, itu butuh kita doakan. Butuh didoakan oleh orang yang hidup. Bukan dijadikan sebagai pak pos. Bukan dijadikan sebagai perantara supaya menyampaikan doa kita kepada Allah. Dan menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, meyakini sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, maka ini adalah bentuk syirkun asghar. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid, ya. Dan ingat kaum muslimin, syirik kecil itu adalah dosa besar. Jangan mentang-mentang namanya syirik kecil kemudian dianggap dosanya juga kecil. Tapi kalau misal kita mengatakan kepada orang yang sudah meninggal, kepada kuburan, orang yang sudah mati, wahai Syekh, wahai Habib, wahai Fulan, kabulkanlah doa kami, maka itu namanya syirik akbar. Syirik besar, syirkun akbar. Dan itu dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami, ya. Kita lanjutkan lagi kaum muslimin untuk menyimak video dari Gus Baha. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh kritik saya tuh berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Jadi ini logika-logika yang tidak tepat kaum muslimin. Ini logika yang seolah-olah menyamakan keyakinan orang yang mengaku bisa terbang ke Mekah dengan naik daun pisang dengan yang sangat ilmiah terbang ke Mekah naik pesawat terbang. Logika yang seakan-akan membenarkan orang haji naik pesawat terbang dengan orang yang haji katanya naik sapu terbang. Masa menyamakan rasa nyaman dengan membawa HP, membawa ATM dengan membawa keris, ya. Lah kalau ATM-nya kosong, ATM-nya tidak diregistrasikan, masa mau nyaman? Atau membawa HP yang mati? Ya kalau orang yang waras ya nggak nyaman lah. Kalau orang waras malah bingung, ngapain saya bawa HP, bawa ATM yang nggak ada gunanya, nggak berfungsi. Tapi kalau ATM yang berfungsi, saldonya ada, ya iya nyaman. HP-nya bagus, berfungsi dengan baik, iya nyaman. Secara ilmiah itu bermanfaat. Bermanfaat. HP, ATM itu bermanfaat sangat ilmiah. Ya, sangat ilmiah dan bisa dibuktikan secara real. Ya, dan tidak perlu dijelaskan lah ya. Insya Allah semuanya paham. Lah kalau keris, orang bawa keris kemudian merasa nyaman, merasa manfaat karena bisa menolak musibah, bisa mendatangkan manfaat. Ilmiahnya nggak ada kaum muslimin. Apa bedanya dengan membawa pisau dapur, membawa obeng? Ya, nggak ada bedanya. Hanya orang-orang yang akal dan hatinya sakit yang merasa nyaman karena membawa keris seperti nyamannya orang-orang yang membawa ATM dan HP yang berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan difahamilah ya. Dan sebelum menutup video ini, kami sampaikan bahwa dengan membahas video ini bukan berarti kami merasa lebih alim dari Gus Baha. Tapi siapapun manusianya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, bahwasanya seseorang itu perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak. Karena bisa benar dan bisa salah. Kecuali perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu perkataannya mutlak benar.
karena berdasarkan wahyu. Dan kami di sini menganggap apa yang disampaikan oleh Gus Baha tersebut itu adalah logika yang salah. Silahkan berpikir, silahkan renungkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.